Berjumpa lagi dengan DNA Kids. Adik-adik semua siap untuk beribadah ya? Betul sekali, yuk kita mau mulai ibadah kita. Enak banget makan brokolinya. Wah, makan apa Kak Debbie? Kakak kok senang sekali? Oh, Kak Debbie sedang makan brokoli. Apa? Sayuran? Kabur, tidak enak Kak. Wow, Kak Debbie, itu bagus loh untuk tubuh. Supaya tubuh kita sehat, harus makan makanan yang menyehatkan dan bergizi kan? Betul sekali Kak Durma. Benar juga ya Kak. Saya mau makan juga supaya sehat dan bertumbuh. Nah, sebelum kita mau mulai untuk ibadah hari ini dan adik-adik di rumah, kita terlebih dahulu untuk berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Satu minggu yang sudah kami lewati Tuhan, dan hari ini kami mau datang buat Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah setiap pujian, nyanyian kami, doa kami, tarian kami persembahkan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, Amin. Firman Tuhan harus dihidupi dalam hidup kita teman-teman. Karena dengan begitu kita disebut sebagai pemenang. Saat iblis menggoyahku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai Kita adalah generasi Yeremia, generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Aku berani tak berbeda.
firman Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan ya. God in the Bible gave His word to me. Into my heart the word He shows. It's like a little mustard seed to a mighty plant it grows. Birds of heaven nest there in this tree. If I'm faithful, this I'll see. God's word is treasure hidden in the field, like gold and jewels shining bright. Has the treasure been to you revealed? Does God's word your pathway light? I'll walk in the light sent from the Lord. He'll eternally reward. He'll eternally reward. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitab kalian, hati kalian, dan telinga kalian. Oke, kita mulai. Adik-adik, tubuh kita membutuhkan makanan bergizi untuk bertumbuh, Kak Durman. Selain itu, Kak Durman, roh kita juga membutuhkan makanan yang bergizi. Supaya apa, Kak Durman? Tahu nggak supaya apa? Supaya kita sehat, Kak Ya, Dewi. supaya bisa bertumbuh juga nih, Kak Durman. Nah, adik-adik, apa makanan bergizi untuk roh kita? Firman Tuhan, Kak. Benar sekali, firman Tuhan juga memberi pertumbuhan untuk iman kita loh adik-adik. Lalu bagaimana supaya firman Tuhan itu menjadi makanan bergizi bagi roh kita? Dimakan, Kak. Tapi bagaimana cara makannya? Dimakan maksudnya dibaca, adik-adik. Nah, jika adik-adik belum bisa membaca, adik-adik bisa minta papa, mama untuk membacakannya. Nah, minggu ini kita belajar dari Tuhan Yesus yang mencontohkan bagaimana melakukan dan menghidupi firman Tuhan. Dalam kitab Matius 4 ayat 1 sampai 11 diceritakan Tuhan Yesus berpuasa dengan tidak makan dan minum loh, Kak Debi. Wah, Hebat. Lamanya tahu nggak adik-adik? Selama 40 hari. Kemudian datanglah si jahat untuk mencobai Tuhan Yesus, Kak Debi. Padahal kalau kita 3 hari nggak makan aja kita udah sedih, Kak Durman. Si jahat itu siapa, Kak? Ya, adik-adik, si jahat itu adalah setan, si iblis. Musuhnya kita semua, Kak Durman. Betul sekali, Kak Debi. Ya, 3 kali si jahat mencobai Tuhan Yesus, adik-adik. Apakah Tuhan Yesus bisa dibohongi oleh si jahat? Sudah pasti tidak bisa, Kak. Tuhan Yesus pasti selalu menang. Benar sekali, Tuhan Yesus selalu menang. Tapi bagaimana caranya Tuhan Yesus selalu menang, Kak? Kemudian Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun di antara binatang buas. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa, jadi dia sangat lapar. Lalu iblis datang kepadanya dan berkata,
"Jika kamu adalah anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Karena Yesus tahu firman Allah, jadi dia menjawab, "Tidak, firman Allah mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dan Yesus lulus ujian yang pertama. Kemudian iblis membawanya ke Yerusalem dan berkata, "Jika kamu adalah anak Allah, lompatlah, karena firman Allah mengatakan Dia akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tapi Yesus berkata, "Firman Allah juga berkata, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu." Dan dengan demikian, Yesus lulus ujian yang kedua. Jadi iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu iblis berkata, "Aku akan memberikan semuanya kepadamu jika kamu berlutut dan menyembah aku." Tetapi Yesus berkata, "Pergilah dari sini iblis, karena firman Allah mengatakan kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan para malaikat datang melayani Yesus. Yesus menang melewati ujian yang ketiga dan yang terakhir. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus nih, yang selalu menang karena Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, Kak Durman. Dan rohnya bertumbuh karena selalu makan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah dan Kak Debbie, kita juga selalu digoda oleh iblis loh. Nah, seperti digoda untuk berbohong pada waktu berbuat salah supaya tidak dimarahin papa dan mama kita. Nah, kalau adik-adik digoda iblis seperti itu, Kak Durman, bagaimana cara adik-adik melawan godaan iblis itu? Dengan memperkatakan dan melakukan firman Tuhan seperti Tuhan Yesus ya Kak. Betul sekali. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya belajar firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan itu. Karena dengan kita melakukan firman Tuhan, maka kita dapat menghadapi godaan si iblis, adik-adik yang di rumah. Iya Kak Durman. Nah, adik-adik pasti bisa melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita selalu dibantu oleh Roh Kudus, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. Wah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kak Durman. Waktunya kita untuk Ayat hafalan yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Hai adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tapi nih Kak Durma mau tanya, alat aktivitasnya sudah disiapkan belum? Lem, gunting, kertas, sudah disiapkan semuanya? Pastinya sudah, karena hari ini kita mau aktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan siapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Bahan kelas kecil, 1 kotak manik-manik, piring kertas ukuran kecil, lem uhu, gunting, lem tembak, pen marker dan spidol, pensil, kertas warna-warni, pola bentuk hati. Adik-adik, kita mau menggambar pola bentuk hati. Sebelumnya Papi Mami tolong buatkan ya polanya ya. Adik-adiknya tinggal mengikuti. Nah, jika sudah ada pola bentuk hati, adik-adik gunting. Gunakan gunting anak-anak ya. Selama aktivitas, adik-adik harus ditemani oleh orang dewasa. Nah, kita punya satu hati berwarna kuning. Nah, kakak sebelumnya sudah gunting yang banyak nih.
Jadi nanti di rumah papi mami dan adik-adik buat hati kurang lebih sebanyak 1 piring kertas ini ya. Sekarang kita ambil 1 piring kertas, kita gambar di bagian belakang piring kertasnya itu pola bentuk hati. Gunakan pensil ya adik-adik. Setelah pola bentuk hatinya dibuat, papi mami harus melubangi piring kertas ini. Kita ambil lem tembak, kita mau menyatukan 2 piring kertas ini. Taruh lem tembaknya di sini, di ujung-ujung piring kertasnya ya. Harus dilakukan secara cepat supaya lem kertasnya cepat kering. Ini 2 piring kertas yang sudah jadi yang kita satukan ya. Kita singkirkan dulu. Sekarang ambil potongan bentuk hati yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita mau buat tulisan di tengah-tengah pola hati ini. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu banyak sekali adik-adik. Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, yang mengampuni. Nah, kita tulis sebanyak yang kita tahu. Jika sudah, masukkan pola hati yang sudah ditulis ke dalam piring kertas yang kita buat ini ya, sampai semuanya penuh, terisi penuh. Buat pola hati yang lebih besar di piring kertas yang ketiga. Lalu kita gunting pola hatinya. Ya, ini buat agak besar ya. Papi mami buatkan polanya, adik-adiknya tinggal menggunting. Nah, pola hatinya adik-adik potongnya seperti punya kakak tadi ya. Jadi disisakan sedikit di bagian kanan. Ini kita mau jadikan pintu. Nah, oke. Kita agak tekuk sedikit. Kita kasih lem. Gunakan lem uhu cair. Olesi di bagian belakang pintunya. Lalu lem. Diamkan sesaat sampai lem mengering. Oke, kita ambil pen markernya. Tulis God is. Sekarang kita mau menghias. Adik-adik bebas gunakan apa saja untuk menghias. Pakai stiker, cat air, pensil warna, krayon. Seperti Tuhan Yesus yang menghidupi firman yang dibacanya setiap hari, kita juga sama. Untuk kita yang rajin baca firman Tuhan setiap hari, kita tahu siapa Tuhan Yesus buat kita. Ya, jawabannya ada di dalam piring ini. Tuh adik-adik. Jangan lupa minta papi mami untuk memfotokan hasil karya kalian. Kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi mami ajarkan anak untuk mengikuti gerakan lagu Berani Tampil Beda. Putarkan lagu selama seminggu ini sampai anak hafal. Biarkan mereka melihat terlebih dahulu dari video YouTube yang sudah disiapkan dan mereka bisa menguasai gerakan dari lagu tersebut. Ini berarti anak belajar untuk mendengarkan firman Tuhan sekaligus melakukannya dan mempraktekannya dalam hidup sehari-hari mereka. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Waktunya kita memberi. Nah, adik-adik bisa perhatikan di layar handphone adik-adik ada QR Code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta bantuan dari mama sama papa untuk scan QR Code-nya ya adik-adik. Selamat memberi. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur untuk semua berkat dan kebaikan-Mu bagi kami. Sebentar lagi kami mau memberi persembahan. Semoga persembahan kami bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita menghidupi firman Tuhan dari hari ke hari dengan kita membaca, merenungkannya,
dan melakukannya dalam hidup kita. Yuk adik-adik kita memuji Tuhan ya. From the page to your heart, God's word is where you are. Read it now and your life will change. It's exciting, surprising, each and every day. Read it now and your life will change. Whoa, read it now and your life will change. From the page to your heart, God's word is where you are. Read it now and your life will change. It's exciting, surprising, each and every day. Read it now and your life will change. Whoa, read it now and your life will change. God's word will surprise you. God's word will amaze you. God's word will surprise you. Read it now and your life will change. Oh, how your life will change. God's word will surprise you. God's word will amaze you. God's word will surprise you. Read it now and your life will change. Oh, how your life will change. God's word will surprise you. God's word will amaze you. God's word will surprise you. Read it now and your life will change. Oh, how your life will change. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Semoga kami bisa menjadi anak yang melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu. Kami mau mendoakan kakak-kakak sekolah minggu kami. Semoga Kau selalu jaga mereka. Kami juga mau mendoakan pemimpin gereja kami, Pastor Samuel Gunawan beserta keluarganya. Semoga Kau selalu lindungi mereka dan berikan kesehatan yang baik. Kami mau berdoa buat presiden kami, Bapak Jokowi. Semoga Kau pakai untuk memimpin negara kami dengan baik. Tuhan, kami mohon supaya pandemi COVID segera hilang supaya kami bisa bersekolah dan beribadah seperti dulu lagi. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita mau menerima berkat Tuhan, semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkati setiap pembelajaran adik-adik secara online, diberkati juga kedua orang tua adik-adik, keuangan, kesehatan, biarlah roh Tuhan yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan adik-adik. Yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai untuk beribadah hari ini. Wah, adik-adik yang di rumah dan Kak Awong, jangan lupa ya, firman Tuhan hari ini bicara tentang apa, Kak Awong? Tentang gak boleh kalah sama iblis. Ya, kita harus melawannya dengan apa, Kak Awong? Firman Dengan Tuhan. Firman Tuhan. Oke, adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday, God bless.